Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RN Creation. Channel ini menyajikan beragam kisah melalui media cerita bergambar. Setelah kami pantau, banyak yang bertamu tapi lupa untuk berlangganan. Subscribe dan tekan loncengnya untuk membantu kami mengembangkan channel ini dengan menyajikan karya terbaik kami untuk kalian semua. Terima kasih. Apakah kalian tahu tentang Gunung Bromo? Tentu, Gunung Indah di Jatim itu kan? Betul sekali. Jika bicara tentang Gunung Bromo, yang pesonanya memanjakan mata itu, maka erat kaitannya dengan suku Tengger. Kok bisa begitu? Karena gunung ini terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang mayoritas penghuninya adalah suku Tengger. Penduduk suku Tengger ini menempati wilayah administratif Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yaitu wilayah sekitar Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo. Wah, jadi di setiap sisi Taman Nasional tersebut terdapat suku Tengger ya? Yap, begitu kira-kira. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah asal-usul upacara Kasada. Loh, apa hubungannya dengan Gunung Bromo dan suku Tengger? Ya ada dong, karena upacara Kasada adalah upacara adat yang hanya dilakukan oleh suku Tengger. Hayo, selama masa pandemi, belajar di rumah atau tiduran di rumah nih? Hei, belajar melawan kebosanan sih bang. Baiklah, mari kita simak bersama-sama asal-usul upacara Kasada. Inilah panggung kisahnya. Gunung Bromo, suku Tengger, upacara Kasada merupakan tiga hal yang saling berkaitan. Upacara Kasada merupakan upacara umat Hindu yang hanya dilakukan oleh suku Tengger yang bermukim di sekitar Gunung Bromo. Upacara Kasada sendiri merupakan upacara sesembahan berupa persembahan sesaji kepada Sang Hyang Widi dan para leluhur. Hal ini dilakukan untuk meminta pengampunan dari Brahma atau Dewa Pencipta, yang dilaksanakan setiap bulan Kasada, hari ke-14 dalam penanggalan Jawa. Dalam upacara adat ini, suku Tengger biasanya akan melempar beberapa sesajen ke kawah Gunung Bromo. Misalnya, sayuran, buah-buahan, hasil ternak seperti kambing, dan kadang berupa uang. Lalu, hal apa yang melatar belakangi upacara adat ini dilakukan? Semua ini berawal dari legenda rakyat suku Tengger yang menjadi sebab musabab terbentuknya suku Tengger, yaitu tentang kisah Jaka Seger dan Rara Anteng. Dikisahkan, dahulu kala hiduplah seorang putra Brahmana bernama Jaka Seger. Dia menikah dengan Rara Anteng yang merupakan putri Majapahit. Mereka hidup bersama sebagai sepasang suami istri yang bahagia di daerah sekitar Gunung Bromo. Akan tetapi, kebahagiaan mereka mulai terganggu karena hingga bertahun-tahun Rara Anteng tak kunjung mengandung. Suaminya sering bermuram durja dan sang istri sering merasa gundah memikirkan hal itu. Dalam hatinya, dia bertanya kepada sang dewata, kapan dia dapat memberikan kabar bahagia kepada suaminya
bahwa ia mulai mengandung. Akhirnya, Jaka Seger memberikan usulan kepada Rara Anteng untuk memohon kepada Tuhan dengan bersemedi dengan jangka waktu yang lama, hingga doa untuk mendapat keturunan itu terkabul. Dalam semedi yang mereka lakukan bersama-sama, mereka memanjatkan ikrar dengan khusyuk kepada Tuhan. Berilah kami keturunan, banyak keturunan. Jika permohonan kami terkabul, kami akan rela mengorbankan anak bungsu kami ke kawah Gunung Bromo. Suatu hari, tak lama setelah ikrar yang berat itu diucapkan, Rara Anteng menghampiri Jaka Seger dan memberikan kabar gembira bahwa dia telah mengandung. Permohonan mereka terkabul, hingga mereka benar-benar mendapat banyak keturunan. Pasangan suami istri ini memiliki 25 anak, dan anak terakhir mereka bernama Raden Kusuma. Setelah kelahiran si bungsu ini, Rara Anteng tak lagi mengandung, dan hal ini mengingatkan Jaka Seger akan ikrar janji yang ia lakukan kepada Tuhan bersama istrinya. Akhirnya, karena takut sang dewata murka, tak tega mengorbankan si bungsu yang bernama Raden Kusuma tadi, Jaka Seger memutuskan pindah ke Gunung Penanjakan bersama keluarganya. Pada hari keberangkatan, rombongan keluarga besar ini berjalan beriringan untuk memulai kehidupan baru di lereng Gunung Penanjakan. Namun, tidak lama rombongan itu berjalan, muncul suara gemuruh dari perut Gunung Bromo. Dan kawah yang tadinya tenang mulai mendidih, hingga akhirnya muncul lidah api dari mulut Gunung Bromo yang menjulang ke angkasa, kemudian meliuk-liuk menarik tubuh Raden Kusuma dan membawanya ke dalam perut Gunung Bromo. Kejadian ini seolah-olah memperlihatkan bahwa sang dewata murka dan menagih janji kepada Jaka Seger dan Rara Anteng. Suasana saat itu makin mencekam saat sang anak bungsu ditarik dengan paksa ke perut Gunung Bromo akibat janji kedua orang tuanya kepada sang dewata. Rara Anteng hanya bisa menangis dan memanggil-manggil anak bungsunya yang tak akan pernah bisa kembali lagi karena menjadi korban sesembahan untuk sang dewata. Saat itu, memang hanya satu korban yang diincar lidah api Bromo. Namun, bukan waktunya untuk lega. Jerit tangis ayah ibu dan saudara-saudari Raden Kusuma bersahut-sahutan di tengah suasana Gunung Bromo yang perlahan-lahan kembali seperti sedia kala. Tiba-tiba terdengar suara gaib Raden Kusuma. Ayah, ibu, aku telah menjadi korban sumpah kalian kepada sang dewata. Akan tetapi, aku tidak menyesal. Aku benar-benar rela menjadi korban demi kebahagiaan kalian. Ayah, ibu, dan saudara-saudariku, kudoakan kalian dapat hidup sejahtera dan bahagia sampai anak cucu. Namun, ada satu pesanku
untuk mengenang peristiwa ini dan pengorbananku. Datanglah kalian ke Bromo setahun sekali. Permintaan ini menjadi sebuah upacara adat sesembahan yang dilakukan secara turun-temurun oleh keturunan Rara Anteng dan Jaka Seger, yang saat ini disebut upacara Kasada. Kemudian, nama pemukim di daerah itu disebut suku Tengger, yang berasal dari gabungan nama akhir pendahulunya. Teng dari Rara Anteng, Ger dari Jaka Seger. Pada waktu itu, Jaka Seger adalah seorang pendiri pemukiman dan memerintah di kawasan Tengger dengan sebutan Purbawaseso Mangkurat ing Tengger, yang artinya penguasa Tengger yang budiman. Dari kisah ini, kita diingatkan untuk berhati-hati dalam mengucapkan sebuah sumpah atau janji. Menjadi orang yang amanah itu sangat penting. Sebelum berjanji, hendaknya kita memikirkan resiko yang akan kita hadapi, serta berpikir secara matang apakah kita mampu mengemban amanah dan bertanggung jawab terhadap janji kita. Terlebih lagi, jika janji kita melibatkan orang lain. Iya enggak? Bagaimana jika menurut pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja yang saya perbuat. Sampai jumpa di cerita bergambar selanjutnya. Saya akan menceritakan beragam kisah yang menarik, baik itu kisah fantasi, kisah yang menginspirasi, misteri, ataupun horor. Kisah-kisah tersebut dapat kamu pilih sesuai keinginanmu di halaman playlist channel ini. Jadi, tunggu apa lagi? Like, comment, share, and subscribe, serta bunyikan loncengnya untuk mendukung channel ini memberikan karya-karya terbaiknya untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.